Halo, selamat malam saudara-saudaraku semua. Malam ini saya akan membawakan firman yang ditulis itu penetapan perjamuan malam Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Namun sebelumnya marilah kita mulai dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas penyertaan-Mu malam ini, dan izinkanlah hamba-Mu untuk membacakan firman-Mu malam ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia serahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku semua, Yesus Kristus adalah firman yang turun menjadi manusia yang benar-benar untuk memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan itu kepada kita. Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita, ingin memperkenalkan namanya kepada kita, supaya kita lebih mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji. Dia tidak jauh, tapi dia ada di antara kita. Dia datang ke dalam dunia ini supaya kita tidak diperdayakan oleh kebodohan kita sendiri. Akhirnya supaya kita menolak dia, sebagaimana ular memperdayakan Adam, supaya Adam tidak percaya kepada Allah, supaya sebagaimana ular mengatakan bahwa kamu akan sama seperti Allah, yaitu mengetahui yang baik dan yang salah, yang benar dan yang tidak benar. Ya, supaya manusia itu tidak sombong, manusia itu tidak menjadi Allah, manusia itu ia menghormati penciptanya, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan alam semesta beserta kita semuanya. Biarlah kita tetap merendah hati, rendah tahu bahwa siapakah kita dan kepada siapakah kita harus menyembah. Hanya kepada Dia. Ada Allah yang benar yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan Dia menyatakan
semua lewat pekerjaan-pekerjaannya, ajaran-ajarannya untuk meyakinkan kita bahwa dialah Allah yang menciptakan kita itu. Saudaraku semua, dan bukan itu saja, tetapi dia datang untuk menggenapi perjanjian-perjanjian yang telah diadakan sebelum dia di zaman Musa. Hukum Taurat adalah darah binatang, darah domba lah yang menjadi penghapus dosa bagi jemaat di zaman itu. Dan di hukum Taurat pun, di zaman Musa pun, karena Firaun begitu keras hati untuk melepaskan umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah mengirim berbagai tulah kepada mereka, kepada Firaun dan masyarakat di situ, supaya mereka melepaskan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Firaun tetap keras kepala, dan sampai berapa kali Tuhan memberikan tulah, dan tulah yang sangat menakjubkan, yaitu tentang darah yang bisa menyelamatkan. Allah berfirman supaya setiap rumah-rumah orang Israel dioleskan darah binatang di atas pintunya, supaya kalau ada malaikat melewati, mereka akan tetap terlindungi dan akan selamat. Tetapi rumah yang dimana tidak ada darah anak binatang, anak domba, setiap anak sulung akan diambil. Setiap anak sulung baik manusia maupun hewan akan diambil, dan yaitu mereka akan mati. Saat itulah Firaun menyesal, dan dia mau melepaskan orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Saudaraku, di saat itu memang darah binatang bisa menghapus dosa, namun itu dilakukan oleh beberapa imam tiap tahunnya, dan mereka harus berulang-ulang melakukan hal itu. Tetapi Allah mempunyai rencana yang indah, yaitu di dalam firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri yang turun menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi manusia dan mengajari kita tentang kebenaran, tentang mengenal Allah yang benar itu. Bahkan dia meyakinkan kita dengan segala pekerjaan-pekerjaannya, supaya kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang melakukan hal itu kecuali Allah, supaya kita menyembah Allah yang benar. Saudaraku, bukan sampai di situ saja, tetapi dia sampai menderita, dan dia harus diserahkan, diolok-olok, dihina, dihujat, sampai disalibkan, dan darahnya harus tertumpah di atas kayu salib untuk penebus dosa-dosa manusia. Tadinya hanya darah binatang, tetapi kali ini adalah darah Yesus Kristus sendiri, darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu sendiri, yang menebus semua dosa-dosa kita. Yang dosa-dosa itu telah memisahkan kita dari Allah, menjadi penghalang bagi kita untuk kembali kepada Allah. Tetapi bersyukurlah, karena oleh darah Yesus Kristus kita boleh beroleh hidup yang kekal, bisa memperoleh keselamatan itu, untuk kembali berjumpa dengan Allah jikalau nanti kita telah dipanggil dari dunia ini. Demikian pun di akhir zaman pun kita semua orang akan dibangkitkan, dan yang percaya, yang telah dibaptis, yang telah ditebus oleh darah anak manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, sebagaimana yang ditulis di dalam ini, di dalam Injil Lukas ayat 22 dan ayat 14 sampai 23. Di sini yang di ayat yang pasal kembali dari ayat 18 ya. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ia tubuh dan roti dan anggur itu ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri menjadi perjanjian baru bagi kita, yaitu melambangkan tubuh dan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib untuk kita. Jadi saudaraku, pada saat konsekrasi, hosti yang setelah konsekrasi oleh pastor telah berubah menjadi tubuh dan darahnya. Jadi kita yang menatapnya, kita yang menambut tubuh dan darahnya, kita akan menyatu dengan dia seutuhnya. Demikian pun setelah menyatu oleh darah dan tubuhnya, rohnya pun akan menyatu dengan kita. Saudaraku, kadangkala kita lemah, kita tidak berdaya, kita menuruti hawa nafsu kita, tetapi karena tubuh dan darahnya yang telah bersatu dengan kita, bahkan rohnya yang mengingatkan kita, memimpin hati kita, jadi membawa kita keluar dari segala pikiran kita yang jahat, segala pikiran kita yang hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kita bisa kembali kepada dia, mengenal dia, dan akhirnya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Allah sendiri dalam roh Yesus Kristus, roh Allah yang dijanjikan kepada kita semua. Saudaraku, kita bersyukur dan berterima kasih karena janji keselamatan itu telah diulangi kembali oleh Yesus Kristus, dan itu dilakukan sekali untuk selamanya bagi kita. Saudaraku semua yang belum mengenal Kristus, cobalah mencari siapakah Yesus Kristus itu, mencari Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus, karena hanya ada di dalam dia ada keselamatan, hanya di dalam dia ada penebusan dosa. Saudaraku, jika kita menyesal kemudian tidak ada artinya, memang ajaran-ajaran boleh banyak, tetapi tinggal kita mempunyai akal, pola pikir yang jernih untuk mempelajarinya. Namun walaupun hati kita tetap tertutup, Allah sendiri yang Maha Kasih itu akan mencurahkan rohnya atas kita untuk mengingatkan kita supaya kita mengenal Allah yang benar itu di dalam nama putranya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Sang Juru Selamat dunia. Saudaraku, terima kasih atas mungkin video-videoku yang telah kalian nonton. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Mungkin ada yang agak malas membaca kitab suci, jadi saya yang telah membacakannya, dan kalian boleh hanya mendengarkannya saja. Dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita untuk mengerti dan memahami setiap firman-Nya yang telah hambanya bacakan tadi. Dan perjumpaan kita akan saya akhiri di sini dulu, dan marilah kita tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada hamba-Mu malam ini yang telah membaca firman-Mu malam ini. Biarlah lewat sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi janji-janji keselamatan bagi jiwa kami maupun raga kami. Dan biarlah kami lebih mengenal lagi Engkau, dan biarlah kami mau mengalami Engkau secara pribadi di setiap kehidupan kami, di setiap peristiwa-peristiwa yang kami jumpai. Terima kasih Allah atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia keselamatan yang telah Engkau curahkan kepada kami di dalam firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Mampukan kami, pimpin kami oleh Roh-Mu, supaya kami mampu membagi kasih keselamatan-Mu kepada semua orang tanpa mengharapkan imbalan, membagi kasih karunia keselamatan itu kepada semua orang tanpa pilih kasih. Terima kasih ya Allah. Semua ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik.